Sebuah gelombang merambat dari titik pusat koordinat O ke arah sumbu X positif dengan amplitudo getaran 20 cm, kelajuan 100 cm per second dan frekuensi getar 0,5 Hz. Gelombang tersebut melalui titik P yang berjarak 150 cm dari titik O. Kalau kita buat analisanya, ini adalah grafik sinusnya. Grafik dari gelombangnya ini, dan arahnya yaitu ke arah sumbu X positif ya, ke arah sumbu X positif, dan ada titik P yang jaraknya 150 cm. Kita misalnya titik P di sini ya, jaraknya 150 cm dari titik O. Tentukan persamaan umum gelombang jika titik asal pertama kali digetarkan ke atas. Digetarkan ke atas berarti kita lihat dulu tulis persamaannya, Y sama dengan A dikali sin WT min KX ya. Di sini A-nya positif karena dia pertama kali digetarkan ke atas, dan karena bergerak ke kanan maka di dalam sinus ini minus di sini ya. Nah, sekarang kita lihat data-datanya. Ada amplitudo. Jadi amplitudo itu lambangnya A 20 cm, V-nya 100 cm per second. Frekuensi getar itu F sama dengan 0,5 Hz. Dan ada X-nya si P yaitu 150 cm. Kita cari dulu omeganya. Rumusnya adalah 2pi per periode, atau bisa juga 2pi dikali frekuensi. Jadi 2pi dikali 0,5 itu sama aja pi ya. Satuannya adalah radian per second. Terus kita cari K. Rumusnya adalah 2pi per lambda. Jadi 2pi dibagi lambdanya belum kita cari ya. Kita cari pakai rumus V sama lambda dikali frekuensi. Berarti lambdanya itu adalah V dibagi frekuensi. 100 dibagi 0,5 yaitu 200 ya. Jadi sama dengan 1/100 pi, satuannya adalah per centimeter. Nah, kita masukkan A-nya 20 cm, sin omeganya yaitu pi dikali T. Kita tulis T di sini. Dikurangin K-nya adalah 1/100 dikali, ini adalah satuannya 1/100 pi per senti ya. Dan X-nya ini harus dalam senti ya. Ini udah dalam senti 150. Jadi kita masukkan 150. Untuk omega di sini yaitu radian per second. Radian per second nggak mempengaruhi mau pakai senti atau meter, nggak masalah ya. Nah, sekarang di sini kita masukkan 20 dikali sin pi T dikurangin, ini kita coret, dibagi 5 yaitu 3 ya. Jadi 3/2pi. Tapi pertanyaannya A ini adalah suruh mencari persamaan umumnya dulu ya. Kalau mencari persamaan umumnya kita jangan memasukkan X-nya dulu. Jadi kita tulis saja dia X dulu ya, karena kita menuliskan persamaan. Jadi 1/100 px ya. Kita sudah selesai untuk yang A. Nah, kita mau yang B. Untuk soal yang B, bagaimana persamaan gerak partikel di titik asal? Kalau di titik asal yaitu pada saat di sini X-nya adalah 0 ya. Di sini X-nya 0. Jadi kita masukkan ya, Y sama dengan 20 dikali sin pi T dikurangin 100 pi dikali X-nya 0. Jadi jawabannya adalah 20 dikali sin pi T. Satuannya adalah cm. Nah, untuk yang C, tentukan simpangan kecepatan getar dan percepatan di titik P pada saat T-nya 3,25. Berarti kita memasukkan persamaannya untuk mencari Y-nya yaitu 20 kali sin pi ya. Dan T-nya ini 3,25. Jadi kita masukkan 3,25 dikurangin 1/100 dikali pi dikali X. X-nya adalah 150 cm ya. Jadi 20 dikali sin 3,25 pi dikurangin, ini kalau kita coret bagi 5 itu 3 ya. 3/2 itu sama dengan 1,5 pi. Jadi sama dengan 20 dikali sin 1,75 pi. Nah,
20 dikalikan dengan sin 315 ya. Sin 315 itu sama aja min setengah akar 2 ya. Jadi sama aja min 10 akar 2, satuannya cm. Nah, untuk mencari kecepatannya, kita cari dulu persamaannya. Di sini persamaannya tadi A sin WT min KX ya. Atau kalau kita nggak mau pakai turunan, kita bisa menghafalkan rumusnya, yaitu A dikali omega, cosnya yaitu WT min KX. Jadi amplitudenya adalah 20, omeganya kita tadi udah hitung adalah pi ya di sini. Jadi kita masukkan pi, cosnya adalah cos, nilainya sama dengan yang sin ini ya. Jadi sama aja kita pakai cosnya adalah cos dari 315 ya. Hasilnya sama ini sama ini. Nah, jadi 20 pi dikali cos 315, ingat cos 315 itu kuadran 4, jadi cos bernilai positif. Jawabannya adalah 10 akar 2 pi cm per second. Untuk percepatannya kita memakai rumus A omega kuadrat, ada minnya, sin dari WT min KX. Nah, berarti sama dengan min A nya adalah 20 cm, omeganya pi kuadrat, dan sinnya adalah tadi sin 315. Jadi sama aja min 10 akar 2 pi kuadrat cm per second kuadrat. Selanjutnya untuk soal yang D, tentukan sudut fase dan fase gelombang di titik P pada saat T-nya 3,25 second. Jadi untuk yang D ini sudut fase itu adalah lambangnya theta. Rumusnya adalah 2pi kali fase ya. Nah, kita bisa aja mencari fasenya dulu, karena rumus fase itu adalah T per T dikurangin X per lambda. Jadi T-nya di sini pada saat 3,25, jadi 3,25 dibagi periode. Frekuensinya adalah 0,5 itu setengah. Berarti kalau periode itu kebalikannya ya, jadi periodenya adalah 2 dikurangin titik P itu pada saat X-nya itu 150 cm. Jadi kita masukkan 150 cm dibagi dengan lambdanya, yaitu satuannya 200 cm ya. Dari soal dikasih tahu, dari sini kita bisa cari ya, karena rumusnya tadi kan V sama lambda kali frekuensi. Berarti nyari lambda itu adalah V dibagi frekuensi ya. 100 dibagi setengah, jadi sama dengan 200 cm. Nah, berarti kita hitung 1,625 dikurangin dengan 0,75, jadi sama dengan 0,875. Nah, berarti untuk tetanya, sudut fasenya yaitu 2pi dikali fase. Jadi kita tinggal masukkan 2pi dikali 0,875. Jadi sama dengan 1,75 pi radian. Untuk pertanyaan yang E, berapa jarak suatu titik Q paling dekat ke titik P apabila fase kedua titik tersebut berlawanan? Untuk yang E, kalau dia berlawanan, fasenya berlawanan, beda fasenya sama dengan setengah. Nah, beda fasenya karena ditanyanya adalah jarak, jadi suatu titik, berarti kita masukkan delta fasenya itu delta X per lambda sama dengan setengah. Jadi delta X dibagi lambda, lambdanya adalah tadi 200 sama dengan setengah. Berarti delta X nya adalah 100 cm.